ZI, siswa kelas 5 SD ini harus terlibat persoalan hukum setelah digugat oleh kakek kandungnya sendiri. Bocah berusia 12 tahun ini digugat lantaran perkara tanah warisan ayahnya, Suparto, yang meninggal 1 tahun lalu. Objek sengketa adalah rumah yang ditinggali oleh ZI dan ibu kandungnya. Tanah tersebut diketahui milik ayah ZI. Tak terima tanah ditempati oleh menantu dan cucunya, kakek ZI melayangkan gugatan ke pengadilan dan menggugat cucunya sendiri. Soalnya bangunan ini milik dari almarhum bapak saya sama ibu saya. Sejak kapan ada tinggal di sini? Sejak umur saya 5 tahun kurang lebih. 5 tahun, berarti sudah berapa tahun ya? Udah 15 tahun kurang lebih. Gara-gara sengketa tanah ini, hubungan keluarga yang semulanya harmonis berubah menjadi dingin. Keluarga mengaku terpukul atas kasus gugatan ini. Terlebih, tergugat merupakan bocah di bawah umur. Hingga kini, kasus perebutan tanah ini masih disidangkan di Pengadilan Negeri Indramayu. Dari Indramayu, Jawa Barat, Tois Iskandar, iNews melaporkan. Ketegangan antara warga dan petugas terjadi saat alat berat hendak melakukan eksekusi di Jalan Raya Pulau Timaha, Bablan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Petugas yang tersulut emosi nyaris baku hantam dengan warga. Akhirnya petugas terlibat kejar-kejaran dengan warga hingga mengamankan beberapa orang yang dianggap sebagai provokator. Namun ketegangan mereda setelah petugas melepaskan warga tersebut. Aksi protes warga dilakukan lantaran pemerintah Kabupaten Bekasi tidak memberikan uang kompensasi terhadap pemilik bangunan. Padahal warga mengklaim telah mengeluarkan uang hingga ratusan juta rupiah demi memiliki bangunan yang berdiri di tanah Perum Jasa Tirta tersebut. Meski sempat diwarnai kericuhan, eksekusi bangunan liar di sepanjang tepian sungai dan jalan Pulau Timaha tetap dilanjutkan. Tercatat sebanyak 420 bangunan liar menjadi sasaran petugas untuk dieksekusi dengan mengerahkan 12 unit alat berat. 420. Itu rata-rata apa Pak bangunannya Pak? Ya rata-rata bangunan ya permanen, semi permanen ya yang kita lakukan penertiban dan memang mereka berada di bantaran sungai ataupun di atas saluran irigasi. Pemerintah Kabupaten Bekasi rencananya akan melakukan normalisasi Sungai Pulau Timaha untuk mencegah banjir. Pemerintah juga akan mengembalikan fungsi lahan sebagai ruang terbuka hijau. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Inilah rekaman CCTV milik warga. Sebuah minibus mengalami insiden tabrakan beruntun di Jalan Cendrawasih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Musibah kecelakaan ini terjadi lantaran akses jalan utama menuju Jalan Raya Cibitung dialihkan melalui akses jalan perumahan. Kondisi jalan yang sempit dan diduga sang sopir baru belajar mengemudi. Sang sopir menabrak sejumlah kendaraan di depannya. Kecelakaan diduga sopir salah menginjak pedal rem, namun sang sopir justru menginjak pedal gas. Atas kejadian tersebut, 3 mobil mengalami kerusakan dan 1 motor mengalami rusak berat. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, namun 1 orang mengalami luka-luka hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Terjadi laka di lingkungan kami yang tadi tidak kebetulan menimpa anak saya. Om, gimana kondisi anak Om setelah kejadian kemarin? Kondisinya aman, alhamdulillah. Atas kejadian tersebut, sempat terjadi kemacetan panjang dan 1 orang harus dilarikan ke rumah sakit. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Agus Rohim, iNews melaporkan. Inilah kondisi kecelakaan usai truk tronton bermuatan semen menabrak sejumlah kendaraan dan rumah warga di Dusun Bangklet, Desa Kayubihi, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Bali. Dalam kecelakaan tragis ini, 4 orang dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian, termasuk sopir tronton yang belum diketahui identitasnya dan 1 korban luka-luka.
Kecelakaan berawal saat truk tronton bermuatan semen hilang kendali, diduga karena rem tak berfungsi. Kondisi jalan menurun hingga laju truk semakin tak terkendali dan menyebabkan tabrakan beruntun. Truk menabrak pejalan kaki Ninengah Rania, 71 tahun. Lalu menabrak minibus hingga ringsek. Pejalan kaki dan sopir meninggal dunia. Selanjutnya truk baru berhenti usai menabrak 2 rumah warga. Sopir truk meninggal dunia dan 1 warga lainnya juga dinyatakan meninggal dunia tertimbun material bangunan rumah yang hancur. Overload atas barang-barang maupun overdimensi. Ini salah satunya mungkin diakibatkan karena memang ada remnya yang blong dan juga didukung jalannya menurun, lurus. Kemudian muatannya juga cukup banyak. Bukan ada 4 yang meninggal dunia, ada yang 1 yang masih kritis ya. Kini polisi telah melakukan olah tempat kejadian untuk menyelidiki kasus laka lantas yang berujung maut tersebut. Dari Kabupaten Bangli, Bali, Ari Wiradharma melaporkan. Satu unit truk tronton terbakar di ruas tol Tangerang Merak, Serang, Banten. Kepulan asap terlihat menyelimuti truk di bagian depan hingga menyita perhatian pengendara lain yang melintas. Truk tronton yang memuat jagung ini melaju dari arah kota Cilegon menuju Tangerang. Saat tiba di lokasi, percikan api muncul dari bagian depan dan langsung membakar seluruh truk. Diduga api berasal dari korsleting listrik pada bagian mesin truk tronton. Mobil sempat macet juga, itu ada truk kebakar di bagian depannya. Itu katanya infonya itu ada api itu mulai dari depan ya, bagian depan ada konslet gitu katanya, informasinya gitu kan. Tidak ada korban akibat kebakaran ini, namun proses pemadaman sempat membuat ruas tol Tangerang Merak macet panjang. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriyadi, iNews melaporkan. Seorang oknum guru ngaji ditangkap polisi karena melecehkan 5 muridnya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Pelaku melakukan aksi bejat itu di rumah pribadinya yang juga dijadikan tempat mengaji. Modusnya, pelaku meminta murid laki-laki pulang terlebih dahulu dan menyisakan murid perempuan di dalam rumah. Ia melancarkan aksinya dengan dalih praktik tata cara mandi besar. Selain itu, pelaku mengiming-imingi korban uang dan mengancamnya agar korban tidak melapor kepada orang tuanya. Perbuatan bejat sudah berulang kali dilakukan sejak tahun 2021. Kejadian tersebut sudah berulang kali, jadi tidak baru sekali saja, jadi sudah berulang kali dilakukan, bahkan dengan beberapa murid pengaji lainnya. Pelaku melakukan hal tersebut dengan ingin memberikan uang dan mengintimidasi korban dengan cara mengancam apabila anak korban memberitahukan kepada orang lain ataupun kepada orang tua korban. Untuk memulihkan trauma, korban kini didampingi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DKI Jakarta. Sementara polisi terus menyelidiki kasus ini karena tidak menutup kemungkinan jumlah korban bisa bertambah. Polisi pun mengimbau masyarakat untuk melapor jika mengetahui kasus serupa. Di Jakarta Selatan, Helmi Sayang Bati melaporkan.